Berprofesi sebagai personel militer tentu tidak mudah untuk diraih. Butuh kerja keras, usaha serta perjuangan agar bisa menjadi anggota TNI. Dan menariknya sahabat NDK Channel, kali ini kita akan membahas cerita perjuangan seorang anak petani dan tukang jahit. Berkat kegigihannya dan perjuangan untuk menggapai cita-citanya, beliau akhirnya lolos masuk Akademi Militer serta berprestasi. Bagaimana kelanjutan ceritanya, simak ulasan video berikut ini. Namun sebelum lanjut, pastikan sahabat NDK Channel tetap support kami dengan like, share and subscribe, agar kita tetap semangat memberikan informasi menarik lainnya. Kisah Bapak Kolonel Infanteri Agustatius Sitepu, SOS, MSI. Berangkat dari ekonomi keluarga yang terbilang sederhana, Bapak Agustatius Sitepu tak lantas menyerah untuk meraih cita-citanya. Kehidupannya sejak kecil sangat susah karena ayahnya yang petani dan ibunya hanya seorang penjahit di desa Sigarang-Garang, Kecamatan Simpang 4. Namun ia punya keinginan dan tekad yang besar untuk bersekolah hingga ke perguruan tinggi. Walau pada akhirnya suami dari Ibu Esther Monica Rehulina Bru Sembiring ini masuk pendidikan Akademi Militer TNI Angkatan Darat yang sebenarnya bukan termasuk cita-citanya. Awalnya mendaftar di STPDN atau sekarang IPDN. Karena dulunya ingin jadi seorang pejabat seperti bupati, gubernur atau menteri, karena kalau lulusan dari sana setidaknya bisa jadi orang penting dan bisa memimpin rakyat dan membangun daerah. Ternyata lulus di Akademi Militer pada tahun 1997 dan ikut pendidikan hingga selesai. Diceritakannya lagi, sejak masuk SD Impres Brastagi dari kelas 1 hingga lulus tahun 1986 beliau termasuk anak yang pemalu dan tidak pintar bergaul. Hingga sekolah di SMP Negeri 1 Brastagi, ia mulai mengikuti organisasi OSIS dan terpilih menjadi ketua OSIS saat menjadi siswa SMA Negeri 1 Brastagi. Berkat rajin ke gereja sejak sekolah minggu hingga muda-mudi, dia mengaku sudah bisa bergaul dan tidak pemalu lagi dan selalu terpilih menjadi ketua muda-mudi gereja karena hobi main musik seperti gitar organ dan saksofon. Awalnya rajin ke gereja sehingga dalam mengikuti organisasi di sekolah seperti OSIS saya tidak canggung lagi. Malahan setiap ada kegiatan di sekolah seperti perlombaan cerdas cermat antar sekolah sekecamatan, saya selalu diberikan kepercayaan oleh teman-teman kelas, kata pria kelahiran Tanah Karo tanggal 3 Agustus tahun 1975 ini. Hingga pada akhirnya, beliau mencoba Akademi Militer di Kodam 1 Bukit Barisan yang pada saat diceritakannya yang mendaftar 300 orang serta yang diambil hanya 100 orang peserta. Bapak Agus berpikir mungkinkah ia bisa lolos? Sebab modalnya hanyalah dirinya sendiri. Di tengah kegalauan, masuk pesan telegram yang menyatakan ia ditunggu di Kodam selambat-lambatnya pukul 16 WIB. Bapak Agus mengingat, hari itu bulan Juli tahun 1994. Pada hari itu juga, ia pergi meski hanya punya waktu 4 jam untuk sampai di sana. Ia pun segera menempuh perjalanan dari Brastagi menuju Medan. Tidak ada lagi bus yang lewat saat itu. Pantang menyerah, Bapak Agus menumpang mobil pembawa sayur. Saking gembira dan terpepet waktu, ia lupa berpamitan dengan ibunya. Saat itu ia terlambat dan alhasil ia dimarahi, namun ia gembira beliau diberi kesempatan menempuh pendidikan militer di Magelang, Jawa Tengah. Usai mengenyam pendidikan di Akademi Militer, putra kelahiran Tanah Karo Simalem ini menjabat sebagai Danton Diviv 1 Kostrat, Kasih 2, Operasi Brigif 9 Kostrat, Kasih 2, Operasi Korem 06, 4 Maulana Yusuf, dan Yonif Linut 433 Julusiri Kostrat tahun 2013 sampai tahun 2015. Hingga akhirnya, pada tahun 2015 sampai 2017, Bapak Agus Sitepu ditugaskan ke kampung halamannya sendiri, Tanah Karo, sebagai Dandim 0205 Tanah Karo pada saat itu berpangkat Letnan Kolonel. Saya cukup terkejut juga waktu itu, karena yang seperti ini jarang terjadi, ujarnya. Meski sempat bertanya-tanya soal penempatan itu, Agus bertekad menjalankan bakti di tanah leluhurnya dengan penuh kesungguhan. Selain keamanan wilayah, Bapak Agus Sitepu rupanya memberikan perhatian pada kedaulatan pangan, khususnya swasembada beras, untuk menyukseskan program kedaulatan pangan. TNI juga terlibat terutama para bintara pembina desa untuk membantu penyuluhan lapangan terkait penanaman padi dan jagung pada saat itu. Selanjutnya beliau mutasi kembali sebagai Kasrem 022, Pantai Timur pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Tidak sampai di situ kemudian dipromosikan menjabat Komandan Brigif 7, Rimba Raya, tahun 2019 sampai tahun 2020. Dan tepat pada tanggal 8 Juni tahun 2020 dirotasi kembali mengemban amanat sebagai Kasih Operasi Korem 161 Wirasakti yang bermarkas di Kupang, Nusa Tenggara Timur dan berada di bawah Komando Kodam 9, Udayana.
Bapak Agus Sitepu mulai mengemban tugas ke berbagai daerah. Beragam tantangan dan pengalaman berharga telah beliau kecap. Konflik di Ambon mengancam nyawa. Sementara ketika terjun di bumi cenderawasih Papua, ia harus berjuang melawan wabah penyakit menular. Dalam perjalanan karir tentaranya, Bapak Agus tergolong berprestasi. Ia ditugaskan ke wilayah perbatasan dan didaulat sebagai pemimpin Satgas Pengamanan Perbatasan RI Malaysia dengan pasukan berjumlah 350 orang dari berbagai satuan tugas, hingga beliau disematkan sejumlah penghargaan mulai dari Pamtas Darat RI Malaysia, Satgas Terbaik, dari Pangkoops tahun 2015. Mengatasi bentrokan massa di wilayah Kodim 0205 Tanah Karo dari Pangdam 1 Bukit Barisan tahun 2016. Dan mengatasi situasi wilayah kerusuhan di wilayah Kodim 0205 Tanah Karo penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat tahun 2017. Sambil menjalankan tugas militernya, Bapak Agus Sitepu tidak begitu saja melupakan minatnya dalam bidang musik. Musik baginya adalah juga bagian dari dirinya. Tatkala bertugas hingga ke perbatasan, beliau melahirkan lagu yang merupakan buah refleksinya. Tak tanggung-tanggung sudah banyak lagu bertema cinta tanah air yang ia ciptakan. Antara lain Merah Putih Berkibar, Pesan dari Perbatasan, Bersama Rakyat TNI Kuat, Satu Indonesia, serta lagu-lagu rohani Kristen dan banyak lagi. Sejak 2017, Bapak Agus Sitepu menjalankan channel YouTube sendiri. Media ini beliau fungsikan untuk membagikan karya musiknya. Semua itu adalah hasil ungkapan mendalam hati saya tatkala memandang NKRI. Melalui lagu-lagu bisa merajut kembali kesatuan, tambahnya. Dan sahabat NDK Channel bisa cek karya-karya beliau di YouTube Kreatif Makaro. Bagi Bapak Agus Sitepu, bekerja keras saja belum cukup. Ia juga harus belajar keras demi menjalankan setiap tugas yang ia emban dengan sebaik mungkin dan mencapai apa yang telah ia dapatkan. Belajar juga salah satunya bisa dilakukan dengan mengajar. Ia mengembangkan kemampuan public speaking dan kerap memberi ceramah wawasan kebangsaan, pramuka dan organisasi lainnya. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang ia emban, ia senantiasa berpegang pada keyakinan, Tuhan selalu punya rencana dalam setiap hal yang ia alami. Dia selalu menyediakan yang terbaik bagi hidup kita. Di akhir cerita, beliau mengaku sangat sayang kepada orang tua yang walaupun susah tetapi tetap membesarkan dan menyekolahkannya hingga bisa seperti sekarang ini. Ibuku sangat bangga karena saya dapat ditugaskan di kampung halaman sendiri pada waktu itu dan berharap saya bisa berpangkat jenderal, katanya. Prestasi gemilang yang diraihnya tidak didapat secara instan. Kerja keras, tekun dan disiplin dalam menjalani hidup serta berserah kepada Tuhan menjadi kunci utama keberhasilannya. Itulah profil dan kisah perjalanan karir Bapak Kolonel Infanteri Agustatius Sitepu, S.Sos, MSI Sang Putra Karo. Banyak kisah inspirasi dan motivasi yang kita ambil dari perjalanan karir beliau, dan semoga kisahnya membuat kita semakin semangat dan terutama kaum muda-mudi milenial yang ingin bercita-cita seperti beliau. Intinya seperti yang beliau katakan, kerja keras, tekun dan disiplin dalam menjalani hidup serta berserah kepada Tuhan menjadi kunci utama keberhasilan. Jangan takut untuk bermimpi. Selagi ada kemauan di situ pasti ada jalan, walaupun menghadapi berbagai rintangan. Akhir kata selamat bertugas komandan, semoga pangkat dengan bintang di pundak niscaya akan segera dilekatkan, dan semoga amanah. Kalau Anda suka dengan video ini jangan lupa like, share and subscribe. Kalau ada sumur di ladang bolehlah menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang bolehlah berjumpa kembali di video selanjutnya. Salam dari kami tim NDK Channel. Hey there. Subscribe to my channel.